Hai, saya Alencia Satim, nomor matriks BP 24110020. So, di sini saya akan tunjukkan cara-cara download dan install NVivo lah. Pertama kita search NVivo download lah, paling mudah. Lepas itu klik ini, installing NVivo. Tekan here untuk first account lah, yang tidak account lagi untuk NVivo. Dan sini kita akan isi first name, last name, masukkan email address lah. So tunggu code dari email. Accept. Lepas itu complete your NVivo setup. Kami tekan NVivo ni lah. Download NVivo for Windows. So di sini dia akan download lah dulu. A few moments later. Install. Next. So kita masuk NVivo. Login to sini kita masukkan maklumat kita lah, dan continue, activate for trial lah. So letak nama, name, dan language English. Oke. Sudah masuk, tekan new project, letak tajuk project lah. Dan next, dan exit. So sekarang kita mau import files dan media lah. Tekan files, masukkan artikel atau file-file yang berkaitan lah. So sekarang file dan artikel sudah masuk, boleh buka mana-mana saja lah. Itu saja untuk bagian ini, thank you. Hai, selamat pagi. Saya Theodolin Mariel Samuti, nomor metrik BP 24110025. Pada hari ini saya akan mengajarkan Anda 1.3, yaitu link picture to text, yaitu meletakkan gambar dalam NVivo untuk digunakan sebagai coding kita. Oke, pertama sekali kita perlu tekan files, lepas itu kita tekan new folder, dan kita kasih nama folder kita lah. Di sini saya akan namakan dia sebagai picture dan answer, for answer responden kita lah. Oke, lepas itu tekan OK. Oke, seterusnya kita tekan files picture answer to, dan kita tekan file. Selepas tekan file, kita tekan import. Jadi kita pilihlah file yang kita perlu masukkan di sana. Di sini saya masukkan gambar jawaban responden pertama saya, yaitu dia ada 4 file. Lepas itu kita tekan import. Selepas itu kita tunggu sekejap, dan file tersebut sudah masuk dalam NVivo kita. Oke, sesudah files yang kita pilih sudah diimport dalam file picture answer itu, kita tekanlah gambar jawaban itu, kita tekan. Setelah itu kita tekan edit. Itu kita tarik jawaban yang kita mau, dan kita right click di region di sana dan tekan insert row.
Setelah tekan insert raw, jadi kita tulislah jawapan responden tersebut. Jiwa tenang dan banyak senyum. Itu contoh jawapan responden pertama saya. Yang kedua sama juga, kita right click di region sana dan tekan insert raw, dan jawapan responden kedua saya dapat masa bersendirian dan waktu rehat. Seperti kamu boleh melihat di sini, kalau kamu mau tengok bahagian yang tadi dilorek, kamu tekan nomor 1 di sana. Dan setelah tekan nomor 1, kita dapat melihat jawapan yang sudah kita kasih kurungan tadi berwarna. Dan jawapan yang kedua pula, kita tekan nomor 2 dan kita boleh lihat jawapan kedua itu sudah dalam kurungan dia berwarna juga. Okey, di sini kita dapat melihat gambar tersebut ataupun kawasan berlorek telah diklasifikasikan sebagai satu komponen coding. Itu saja. Okey, seterusnya ialah 2.1, iaitu coding teks dan image. Di sini saya akan mengajarkan anda untuk membuat coding melalui transkrip temu bual yang telah kita kumpulkan daripada responden-responden kita. Sebelum itu, kita haruslah membuat file baharu. Seperti biasa, kita tekan new files dan kita kasih nama dia sebagai transcript. Dan setelah dinamakan, kita boleh tekan OK lah. Okey, dalam file transkrip itu kita perlu import transkrip temu bual responden kita. So, kita tekan transkrip. File transkrip itu kita tekan import dan pilih files. So, kita pilih files jawapan responden kita lah, transkrip itu. Dapat dilihat sini interview transkrip saya ada 2, jadi saya masukkan 2 file saya dalam NVivo ini. Okey, kita tekan salah satu interview transkrip kita. Di sini dia akan keluar sama dengan apa yang kita upload lah. Okey, seterusnya kita akan tekan coding dan tekan file codes. Di sinilah kita akan mulakan coding kita. Okey, untuk membuat coding, kita haruslah right click dalam kotak codes itu dan kita tekan new code. Okey, new code ini kita akan namakan dia sebagai kategori A. Okay, new code bagian kategori sudah kita buat. Di sini saya akan membuat subkategori, yaitu saya tekan lagi new code dan kita type 1 konsep A. Seterusnya konsep B dan tekan lagi new code konsep C dan konsep D dan E. Jadi konsep-konsep ini merupakan topik bagi kategori A. Okay, files konsep A, B, C, D ini, di sinilah kita akan meletakkan indikator kita daripada transkrip temu bual responden kita lah. Di sini saya akan mengajarkan anda semua 3 cara untuk meletakkan transkrip ataupun indikator dalam files konsep kita, iaitu konsep A, B, C dan D. Yang pertama iaitu drag and drop. Yang pertama, pilih jawapan contoh peace and I smile a lot. Jadi kita pilih dia dan kita drag dia pergi konsep A.
transkrip atau indikator tersebut sudah masuk dalam file konsep A. Cara yang kedua pula iaitu code selection. Jadi kita pilih indikator kita dalam transkrip temu bual ini. Contohnya saya pilih good mood and mostly feel grateful. Jadi kita right click dan di sana kita pilih code selection. Dan kita pilih file konsep A dan dia akan masuk dalam file konsep A lah setelah itu. Oke, cara yang ketiga pula yaitu dari code panel. Oke, kita pilih jawapan daripada transkrip kita. Setelah itu kita tekan di atas itu code panel dan dia akan keluar. So, kita pilih saja file konsep A. Setelah itu, jawapan ataupun indikator kita akan masuk dalam file tersebut. Hai semua, nama saya Eric Fresel Johannes, bernomor kad matriks BP24160305. Dalam video ini saya akan ajar bagaimana cara menggunakan memo dalam NVivo dan juga coding Stripe. So, yang pertama sekali saya akan ajar bagaimana menggunakan memo dalam NVivo. Di sini terdapat dua cara utama menggunakan memo dalam NVivo, yaitu melalui menu Create dan yang kedua ialah melalui coding atau data. So, cara yang pertama ialah pergi bahagian Files and then pilih transkrip yang kita telah import sebelum ini. Contohnya saya akan pilih interview transcript respondent 1. Selepas itu tekan menu create and then tekan memo. Nah, di sini kita letaklah nama memo yang kita mau. Contohnya saya akan masukkan respondent notes A. Lepas tu tekan OK. Kemudian dia akan muncul ruang memo seperti ini. Nah, di sini kita boleh letak nota penting yang kita mau. Contohnya pemerhatian awal, tema yang mula muncul, atau sebarang refleksi pribadi. Bukan itu saja, kita juga boleh tambah tarik dan masa. Dan sini saya akan ajar cara memasukkan tarik dan masa secara automatik, yaitu dengan menekan gabungan antara Shift, Ctrl, dan T pada papan kekunci. Nah, selepas itu kita boleh tulislah nota di bagian bawah dia. Contohnya saya akan letak respondent said that happiness is when the heart feels calm. Nah, selepas kita siap tulis nota kita dalam memo ni, kita boleh unklik lah di bahagian edit box. Jadi kalau kita mau edit balik, kita boleh tekan baliklah to edit box. Nah, jadi itulah cara yang pertama. Jadi cara yang kedua pula, yaitu melalui coding. Kita pergi bahagian coding dan di bawah tu ada codes lah. Kita tekan codes tu. Nah, selepas tu kita ada nampak sini ada dua konsep dan saya akan tekanlah salah satu untuk dimasukkan dalam memo. Contohnya saya tekan factor and then memo link dan link to new memo. Nah, sama juga masukkanlah nama memo tu. Contohnya respondent notes B. Tekan OK. Nah, jadi di sini kamu guna step asal lah yang saya ajar tadi. Contohnya masukkan itu tarik dan masa. Lepas tu di bawah dia tulis nota. Contohnya saya tulis respondent said that happiness comes from something that makes a person happy and enjoy, such as doing hobbies and seeing their family happy. Nah, lepas tu tekan edit box lah kalau sudah siap edit, and then tekan X.
begitulah cara yang kedua. Jadi selepas kita editkan, kita akan nampak simbol memo di sini, dan kita boleh tekanlah kita mau double check dia. Tekan right click and then pergi memo link and then tekan open link memo. Nah kan, inilah kita punya hasil tadi. Nah, jadi ada juga cara yang kedua untuk kita mau tengok balik kita punya memo lepas. Contohnya kita pergi bagian notes and then tekanlah bahagian memos. Nah, inilah kita punya memos tuh sebelum ini. Oke, sekarang saya akan ajar bagaimana cara membuat coding stripes. Langkah pertama, pergi di bahagian files, kemudian pilih transkrip responden yang mau kita buat coding stripes. Contohnya, saya pilih interview transcript responden 1. Nah, inilah interview transcript saya, jadi saya akan zoom out dulu supaya nampak jelas. Kemudian, tekan bahagian coding stripes and then pilih all. Selepas itu, tekan bahagian highlight and then pilih all coding. Sesudah itu, kita pun boleh buat open codes berdasarkan teks dalam transkrip ini. Di sini ada 2 open code sudah yang dilakukan, jadi saya akan buat open codes baru lah. Contohnya, some may think happiness comes from money and success. Jadi kita highlight aja semua ini. Kemudian right click and pilih code selection. Nah, di sini wujud select code items. Jadi kita kena pilih code yang berkaitan dengan teks tadi lah. Di sini ada tersedia 2 codes, yaitu factor dan meaning. Jadi kalau teks itu merupakan code baru, kita kena create new lah di bagian sini. Tapi memandangkan teks tadi itu lebih berkaitan dengan meaning, kita pilih meaning lah. And then kita tekan code selection to meaning. Jadi kalau nampak hijau di sebelah kiri, itu tandanya ia sudah berjaya dimasukkan dalam code. Dan kita tengok juga bahagian kanan teks tadi ada warna ungu, jadi ini merupakan coding stripes kita. Sebenarnya ada lagi satu cara untuk membuat coding stripes, yaitu melalui cara drag and drop. Jadi caranya adalah pergi di bahagian coding, yaitu di bawah dia ada codes, kita tekan codes lah. Selepas itu kita pilihlah teks untuk di drag and drop. Contohnya di sini saya akan drag and drop I got excellent result in my exam. Jadi ini lebih kepada faktor lah. Kita pergi drag, kita right click and then pergi drop, pergi faktor. Jadi kalau kamu nampak hijau, itu sudah percaya. Dan kita tengok lagi di sebelah kanan teks. Nah, ini adalah coding stripes kita yang baru. Jadi begitulah cara membuat coding stripes. Itu saja dari saya, sekian. Salam sejahtera, saya VST Edwin, nomor matriks BP24110031 akan menerangkan bahagian Identify Themes dan Cluster Analysis. Pertama sekali, kita buka bahagian Home dan pilih file yang ingin kita identify themes. Tekan Auto Codes dan tekan Identify Themes. Seterusnya tekan Next. Ini merupakan tema-tema yang telah di-generate dan kekerapannya. Tekan Next. Di sini kita boleh pilih sama ada mau dalam bentuk sentences atau paragraph. Tekan Next. Pastikan bahagian ini adalah auto-coded themes. Tekan Finish.
Ini adalah tema-tema yang telah digeneratekan tadi dan telah diasingkan dalam warna-warna yang berbeza. Di sini juga kita boleh nampak kekerapan tema dalam bentuk jadual. Seterusnya untuk cluster analisis, yang pertama sekali tekan explore, diagrams dan pilih cluster analisis. Seterusnya tekan codes, next. Dan di sini kita boleh pilih file yang kita mau, klik codes, klik auto coded themes, dan ini merupakan tema-tema yang telah di-identify. Pilih tema-tema tersebut. Dan tekan OK. Di sini ada kategori word coding atau attribute value similarity dan saya memilih coding similarity. Seterusnya tekan finish. Ini adalah item yang telah dikategorikan daripada tema-tema yang kita pilih berdasarkan tema yang telah di-identify. Sekian, terima kasih, itu saja dari saya. Halo dan salam sejahtera, nama saya Eldridge Aaron Jubilee, bernomor matriks BP 24160304. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk explore diagram. Oke, pertama sekali kita tekan butang home. Kemudian kita cari coding di bagian sebelah kiri. Kemudian kita tekan di bawah ada codes. Kemudian kita pilih coding yang kita ingin explore diagram. Seterusnya kita tekan explore. Selepas itu kita cari logo diagram. Kita tekan dan cari explore diagram. Kita tekan dan ini dia. Ini dia cara untuk explore diagram. Oke, seterusnya kita akan teruskan dengan mind mapping dan project maps. Oke, sekarang kita akan teruskan dengan mind mapping dan project maps. Oke, pertama sekali untuk mind mapping kita perlu tekan visualization. Sini sebelah kiri, kemudian kita tekan maps. Sebenarnya kita pilih file yang kita ingin jadikan mind mapping. Kita tekan dan kemudian kita tekan edit dan kita masukkan isi yang kita perlu. Happiness, kemudian kita tekan floating ID untuk tambah isi. Seperti ini. Dan kemudian kita boleh pilih layout yang kita mau ikut kita punya keminatan ataupun yang kita perlu lah. Oke, seterusnya untuk project map. Oke, untuk project map sekali lagi kita akan tekan bahagian explore dan cari di bagian map, tekan project map. Kemudian kita akan letak nama yang sesuai lah. Pertama sekali saya letak concept of happiness, tapi dia keluar begini, must be unique within the folder. Jadi saya guna happiness saja. Oke, seterusnya bila ada keluar begini, kita tekan coding tadi, codes. Kemudian kita select ke semua yang kita hendak masukkan dan kita drag masuk sini dan kemudian
kita masukkan lagi ini, kita drag saja. Oke, jadi beginilah cara untuk mendapatkan project map. Oke, layout pun kita boleh tukar ikut kesesuaian dan pilihan kita, seperti ini ya. Saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.